Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa kedudukan Jepang. Saya Sinamanya absen 33. Saya Raffi absen 17. Saya Brilan absen 4. Saya Rani absen 30. Saya Eva absen 10. Saya Naila Liza absen 24. Dan saya Putri Ayu absen 26. Langsung ke videonya. Oke teman-teman, jadi pertama saya jelaskan mengenai kenapa sih penyebab rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang. Jadi yang pertama adalah rakyat Indonesia merasa perekonomian tetap merosot. Lalu yang kedua adalah rakyat Indonesia merasa kependidikan yang ada di Indonesia itu hanya untuk kepentingan penjajahan. Lalu yang ketiga adalah adanya sistem pramusa yang menyebabkan rakyat Indonesia semakin terdorong untuk melakukan perlawanan. Adapun cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk melawan penjajah Jepang. Yang pertama adalah dengan melakukan perjuangan secara kooperatif terlebih dahulu. Lalu yang kedua, perjuangan dengan melakukan gerakan di bawah tanah. Lalu yang ketiga adalah perjuangan dengan pasukan bersenjata. Yang pertama melalui cara kooperatif melalui 4 tokoh pembangun putra, yaitu meliputi tentang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Itu berhasil membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia melalui rapat-rapat dan melalui media massa milik Jepang. Berbagai kesatuan pemuda yang berhasil dibentuk oleh pendudukan Jepang ini meliputi Seinendan, yaitu barisan pemuda, ada Keitondan, itu barisan pembantu polisi, dan Bujinke, yaitu adalah barisan wanita. Ini dimanfaatkan untuk aktif menggerakkan nasionalisme dan serta membangkitkan kesadaran masyarakat. Lalu yang kedua ada gerakan bawah tanah, itu meliputi kelompok Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Berikutnya kelompok Soekarni mendirikan asrama politik yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia yang didukung oleh Sindenbuk atau Barisan Propaganda Jepang. Di dalamnya terkumpul para tokoh penggerakan seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sunaria. Keempat tokoh tersebut bertugas untuk mendidik para pemuda tentang masalah politik dan pengetahuan umum. Selanjutnya kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dan tokoh-tokoh pemuda bangsa Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut di Jepang. Mereka mendirikan asrama pemuda, yaitu bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu mereka memberikan pelajaran-pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Gerakan bawah tanah Sultan Syahrir atas kata-kata pribadi dan tokoh nasionalisme ini dan golongan pemuda. Salah satu kegiatannya yaitu mendengarkan radio secara diam-diam dan menyebarluaskan informasi di antara mereka dan melakukan diskusi. Di Jakarta terdapat 2 kelompok pemuda yang aktif berjuang, yakni yang terhimpun dalam asrama Ika Daikaku atau bisa disebut dengan Sekolah Tinggi Kedokteran, dan juga kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia atau yang bisa disebut dengan BPRI. Perlawanan bersenjata yang pertama itu adalah perlawanan rakyat Sukamana di Tasikmalaya. Perlawanan di Tasikmalaya ini diawali dengan adanya penolakan santri-santri pondok pesantren Sukamana Singaparna pimpinan Zainal Mustafa untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membukukan badan ke arah bendera Jepang atau Hinomaru yang berlambangkan matahari terbit. Perlawanan rakyat yang kedua itu adalah perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini terjadi pada bulan April 1944 yang disebabkan karena adanya kewajiban untuk menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau yang dapat disebut sebagai Romusa yang mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia secara berkepanjangan. Selanjutnya perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh seorang guru mengaji yang bernama Tengku Abdul Jalil. Rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Saguling. Kemudian perlawanan ini telah menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat di Saguling. Di akhir pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sangat penting. Dalam kondisi yang sudah terbentuk itu, Jepang pun kembali mengulangi janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang atau yang disebut sebagai Teikoku Gikai yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan sikap pemerintah Jepang, yaitu daerah di Hindia Timur atau Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Membuktikan kesungguhannya, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal
Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat sebagai BPUPKI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang BPUPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan ini digantikan oleh PPKI dan anggotanya dipilih langsung oleh Marshal Terauchi, pemimpin tertinggi di Jepang bagian Asia Tenggara. Marshal Terauchi kemudian mengundang 3 tokoh pergerakan nasional. Dalam pertemuan itu, Marshal Terauchi memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kembalinya Soekarno, Hatta, dan Rajiman Madyaningrat dari Dalat, Indonesia memperoleh informasi dari Jepang bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu karena Sekutu telah meluncurkan bom atom, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini menyebabkan Indonesia langsung memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit TNI dan prajurit Indonesia.